Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Toraja terhadap hasil pembahasan nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2026. Penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2026. Penyampaian pendapat akhir Bupati Tanah Toraja terhadap nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2026. Sabtu 29 November 2025. Mengawali kegiatan rapat pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Toraja terhadap hasil pembahasan nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2026. Penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2026. Penyampaian pendapat akhir Bupati Tanah Toraja terhadap nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2026. Sabtu 29 November 2025. Mengawali kegiatan rapat pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, sekretaris daerah, dan para siswa Sekda Kabupaten Tanah Toraja, para kepala di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, sekretaris DPRD beserta jajarannya, rekan
pada hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian, terutama agenda sebagai berikut. Hadirin Dewan yang saya hormati, sebelum rapat yang ampun segala dosa di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. juru Bapak yang telah membimbing kita dalam doa. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pada saat pembukaan rapat, anggota dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangan daftar hadir sebanyak 18 orang dari 30 anggota DPRD, maka sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPRD pasal 112 ayat 1 huruf D, quorum telah terpenuhi sehingga rapat sah untuk dibuka. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Toraja pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 September 2025 resmi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang dewan yang terhormat, untuk memanfaatkan waktu kepada Sekretaris Perdagangan, saya bersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Toraja atas pembahasan nota keuangan tentang rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang terhormat Wakil Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang terhormat, tim anggaran pemerintah daerah, para pimpinan OPD atau yang mewakili, rekan-rekan pers, lembaga swadaya masyarakat, para hadirin yang kami muliakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Toraja dalam 3 agenda. Bapak Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja, anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan kami, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyampaikan laporan hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah keuangan tahunan pemerintah daerah yang wajib disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini termaktub di dalam peraturan daerah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan anggaran dan
pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana Toraja dengan DPRD Kabupaten Tanah Toraja, di mana KUA dan PPS dengan nomor 10/DPRD/11 Romawi /2025 dan nomor 11 DPRD/11 Romawi 2025 tanggal 24 November 2025. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka Bupati Tanah Toraja telah mengajukan nota keuangan tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026 untuk mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Selanjutnya, sebagaimana mekanisme peraturan DPRD Kabupaten Tanah Toraja nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Toraja, setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, mulai dari pembicaraan tingkat 1 tahap ke-1, yaitu penjelasan Bupati atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun 2026, pengantar nota keuangan yang dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 1 tahap kedua, yaitu penyampaian kemenangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026 dan diteruskan dengan pembicaraan tingkat 1 tahap ketiga, yaitu jawaban Bupati terhadap kemenangan umum Dewan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026, pembahasan dan penyempurnaan dilanjut atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026, sekaligus penyelarasan hasil pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Toraja dengan tim anggaran pemerintah daerah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat 1 tahun anggaran. Dengan demikian, secara operasional, APBD merupakan wujud rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif, yang mengkolaborasikan antara penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Itulah sebabnya kemampuan belanja suatu daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan pendapatannya. Sidang Dewan yang terhormat, berkenaan dengan perkembangan tanggal 23 September 2025 perihal penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026, nota keuangan APBD tahun anggaran 2026, terdapat kebijakan yang mengakibatkan perubahan pendapatan, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan struktur belanja maupun pembiayaan dengan tanpa berubah kesepakatan bersama. Dalam rangka terselenggaranya penyusunan APBD yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan partisipatif, serta bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan untuk masyarakat, dan taat kepada peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Maka pembahasan nota keuangan atas Ranperda APBD tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Sebelum melaporkan hasil pembahasan dalam Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan, anggota Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja yang telah bersama-sama mewujudkan kerjasama yang baik dalam rangka proses pembahasan nota keuangan
terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Sidang Dewan yang terhormat, setelah melalui pembahasan badan anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja, maka dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebesar 1.052.789.000 rupiah, terdiri dari 4.1 pendapatan asli daerah diproyeksi sebesar 169.999.973.000 rupiah. Pendapatan asli daerah tersebut terdiri atas 4.101 pajak daerah. Pajak daerah diasumsi sebesar 51.700.000 rupiah. 4.102 retribusi daerah diproyeksi sebesar 93.883.000 rupiah. Ulangi, 883.097.000 rupiah. 4.03 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8 miliar rupiah. Kemudian pendapatan lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sejumlah 12.365.176.000 rupiah. 4.2 pendapatan transfer. Pendapatan transfer diproyeksikan sejumlah 872.866.789.000 rupiah, terdiri dari 4.201 transfer pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat sebesar 804.526.771.000 rupiah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari 4.20105 dana desa. Dana desa sejumlah 82.087.485.000 rupiah. 4.20107 dana bagi hasil. Dana bagi hasil diproyeksi 4.297.692.000 rupiah. 4.20108 dana alokasi umum sebesar 515.645.000. Ulangi, 515.645.961.000 rupiah. Terdiri dari pendanaan kelurahan. Pendanaan kelurahan sebesar 9.400.000.000 rupiah. Pendidikan 4.310.352.000 rupiah. Kesehatan 8.489.991.000
rupiah. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 493 miliar 445 juta 618.000 rupiah. 4.20109 dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus sejumlah 201 miliar 695.633.000 rupiah. Ulangi, 201 miliar 695 juta 633.000 rupiah terdiri dari dana alokasi khusus fisik sejumlah 13 miliar 921 juta 400.000 rupiah. Dana alokasi khusus non fisik 187 miliar 774 juta 232.000 rupiah. 4.202 transfer antar daerah. Transfer antar daerah sejumlah 68 miliar 340 juta 18.000 rupiah terdiri dari 4.20201 pendapatan bagi hasil sejumlah 50 miliar 300 juta rupiah. 4.20202 bantuan keuangan dari provinsi sejumlah 18 miliar 40 juta 18.000 rupiah. 4.3 lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 20 miliar 356 juta 27.000 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pendapatan kapitasi JKN pada RKTP sejumlah 20 miliar 356 juta 27.000 rupiah. Maka total jumlah pendapatan daerah diasumsikan sejumlah 1 triliun 58 miliar 922 juta 789.000 rupiah. Berikutnya, belanja daerah. Belanja daerah. Belanja daerah diproyeksikan sejumlah 1 triliun 81 miliar 422 juta 789.000 rupiah terdiri dari 5.1 belanja operasional. Ulangi, belanja operasi sejumlah 859 miliar 376 juta 292.353 rupiah terdiri dari 5.1.01 belanja pegawai. Belanja pegawai sebesar 581 miliar 208 juta 159.816 rupiah. 5.1.02 belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa sejumlah 256 miliar 812 juta 557.537 rupiah. 5.1.04 belanja subsidi, yaitu 173 juta 750.000 rupiah. Belanja hibah
5.1.05 belanja hibah sebesar 21.093.325.000 rupiah. Belanja bantuan sosial 5.106 sebesar 88.500.000 rupiah. 5.2 belanja modal. Belanja modal diproyeksikan sebesar 81.641.647 rupiah, terdiri dari belanja peralatan dan mesin sejumlah 22.944.118.018 rupiah. Belanja gedung dan bangunan sebesar 19.918.820.529 rupiah. Belanja jalan irigasi dan jaringan sejumlah 35.853.853.100 rupiah. Belanja aset tetap lainnya sejumlah 3.582.850.000 rupiah. 5.3 belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 5 miliar rupiah. 5.4 belanja transfer. Belanja transfer sebesar 135.581.855.000 rupiah, terdiri dari belanja bagi hasil ke desa sebesar 700 juta rupiah. Belanja bantuan keuangan sebesar 881.855.000 rupiah. Maka jumlah belanja daerah sebesar 1.081.789.000 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar 28.500.000.000 rupiah. Ulangi, 22.500.000.000 rupiah, yaitu penerimaan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 22.500.000.000 rupiah. 4. Rincian pagu belanja per perangkat daerah. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 357.448.000 rupiah. 2. Dinas Kesehatan 160.230.890.000 rupiah. Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada sejumlah 104.633.354 rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, jumlah belanja yang dialokasikan sebesar 51.675.970.000 rupiah. 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sejumlah 3.843.965.000 rupiah. 6. Satuan Polisi Pamung Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, alokasi belanja sebesar 8.384.772.000 rupiah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.013.650.000. 8. Dinas Sosial dialokasikan sebesar Rp2.077.190.000. 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp2.003.672.000. 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan sebesar Rp6.730.740.000. 11. Dinas Lingkungan Hidup dialokasikan sebesar Rp18.572.539.000. 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.470.060.000. 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang sebesar Rp3.601.981.000. 14. Dinas Perhubungan sebesar Rp4.723.559.000. 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persanian dialokasikan sejumlah Rp3.458.495.000. 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dialokasikan sebesar Rp3.842.512.000. 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Bertahun Satu Pintu sebesar Rp1.059.109.000. 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp2.111.017.000. 19. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga sebesar Rp5.360.051.000. 20. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp13.123.635.000. 21. Sekretariat Daerah sebesar Rp2.611.960.000. 22. Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp27.734.544.000. 23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dialokasikan sebesar Rp3.205.769.000. 24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dialokasikan sebesar Rp193.483.881.000. 25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejumlah Rp4.771.823.000. 26. Inspektorat Daerah dialokasikan sebesar Rp13.214.967.000. 27. Kecamatan Makaler sejumlah Rp9.791.025.000. Kecamatan Makaler Utara 28. Kecamatan Makaler Utara
sebesar Rp3.403.135.000. 29. Kecamatan Makassar Selatan sebesar Rp3.859.639.000. 30. Kecamatan Sangawa Rp2.368.927.000. 31. Kecamatan Sangawa Utara Rp2.124.823.000. 32. Kecamatan Sangawa Selatan Rp1.051.167.000. 33. Kecamatan Mengkendek Rp4.260.152.000. 34. Kecamatan Gandang Batu Silanai Rp3.363.650.000. 35. Kecamatan Salututi Rp1.566.377.000. 36. Kecamatan Rembon Rp2.424.498.000. 37. Kecamatan Malimbong Balete Rp1.380.503.000. 38. Kecamatan Ratetayo Rp2.676.641.000. 39. Kecamatan Pura Rp4.589.000. 40. Kecamatan Bonggakerade sebesar Rp1.414.471.000. 41. Kecamatan Ranu sebesar Rp885.954.000. 42. Kecamatan Sikuang sebesar Rp1.563.000. 1.563.804.000. 43. Kecamatan Masanda sebesar Rp672.056.000. Terakhir 44. Kecamatan Sumbuang Rp1.301.399.000. 45. Kecamatan Mapak sejumlah Rp1.373.611.000. Terakhir 46. Badan Persatuan Bangsa dan Politik sejumlah Rp3.909.905.000. Total belanja keseluruhan perangkat daerah sejumlah Rp1.842.708.000. Dari uraian tersebut, maka Badan Anggaran merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Agar pemerintah daerah perlu meningkatkan disiplin perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Perlu dilakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan program strategis daerah. 3. Mendorong percepatan penyerapan anggaran agar manfaat pembangunan dirasakan lebih awal oleh masyarakat. 4. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan perbaikan tata kelola retribusi daerah. 5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait potensi dana transfer. 6. Efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja modal yang memberi dampak langsung terhadap masyarakat. 7. Dalam hal pembiayaan, Badan Anggaran menyetujui strategi pembiayaan yang diajukan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,
kemampuan fiskal, dan keberlanjutan keuangan daerah. Demikian laporan Badan Anggaran atas pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Besar harapan kami bahwa APBD yang akan ditetapkan ini dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Makanya 29 November 2025, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Toraja. Selesai. Terima kasih kepada Sekretaris Badan Anggaran yang telah membacakan laporan Badan Anggaran. Pada kita akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing. Juru bicara masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang akan disampaikan. Fraksi Golkar adalah Johannes Napa. Kami persilakan. Belum siap. Salam. Terima kasih Pak Ketua. Berikan kesempatan kepada dengan pendapat akhir tentang agenda APBD tahun anggaran 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Kepala Dinas Barang dan Kantor se-Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Toraja beserta jajarannya, dan rekan-rekan pers, undangan dan hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan akhir pembahasan Rakerda APBD tahun 2026. Dan melalui kesempatan ini, fraksi Golkar menyampaikan pendapat akhir sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sidang paripurna yang kami hormati, fraksi Golkar memenangi pembahasan APBD 2026 berjalan konstruktif melalui dinamika baik dari rapat komisi, rapat banggar, beserta klarifikasi dari TAPD. Namun demikian, anggaran tahun 2026 masih mengatasi tantangan serius berupa keterbatasan ruang fiskal. Namun kita alami bakuran dan transfer kita menjadi tantangan untuk penurunan seperti itu. Namun demikian, kita dapat tetapkan
rancangan peraturan daerah. Kebutuhan layanan dasar yang meningkat, kewajiban monitoring, serta tuntutan efisien belanja daerah. Oleh karena itu, fraksi Golkar menilai APBD tahun 2006 harus disusun dengan prinsip SDM produktif dan berorientasi kepada hasil untuk dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Toraja. Sidang paripurna yang kami hormati, dapat fraksi Golkar terhadap struktur pemanfaatan anggaran sebagai berikut: pendapatan daerah. Fraksi Golkar memilih postur pendapatan asli daerah masih memerlukan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan penerbitan objek pajak, meningkatkan kinerja manajemen BUMD dan yang akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan, sehingga bukan menjadi beban tetapi berkontribusi pada PAD. Penguatan di bidang pariwisata sebagai sektor utama penggerak ekonomi. Belanja daerah. Fraksi Golkar menyampaikan catatan sebagai berikut, bahwa di dalam pembahasan APBD kita alami saat ini adalah tidak tepat waktu. Pemerintah daerah dengan tim anggaran terkait belanja akan menuju ke nota keuangan yang sudah disampaikan ke paripurna ini. Belanja prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur harus sesuai dengan hasil musrembang di Kabupaten Tanah Toraja. Partai fraksi Golkar menuntut pemerintah menjalankan prinsip efisien belanja agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. Program pemerintah menyusun program berbasis kebutuhan nyata di dalam masyarakat, mempercepat penyerapan anggaran tanpa mengabaikan akuntabilitas. Sidang paripurna yang kami hormati, setelah mencermati dan mengoreksi dan pembahasan secara mendalam Raperda APBD tahun 2026 bersama dengan tim anggaran, fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tanah Toraja menyatakan titik-titik tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi. Namun demikian, dalam pendapat fraksi Golkar banyak catatan. Harapan yang merupakan pendapat akhir fraksi Golkar hendaknya menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja untuk mengelola anggaran yang terwujud di kabupaten yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Pada tanggal 29 November 2025, Ketua Yohanes Dapan dan Sekretaris Agustin Pati. Demikianlah pendapat fraksi Partai Golkar. Terima kasih.
Demikianlah pembacaan juru bicara fraksi Partai Golkar yang titik-titik tidak jelas. Menerima atau tidak? Nanti tidak jalan. Dia katakan titik-titik tapi dia menerima. Ya, terima kasih pimpinan atas waktu yang indah ini diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Toraja terhadap nota keuangan tentang rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Toraja yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati para kepala PD yang hadir pada saat ini, serta hadirin yang berbahagia yang kami hormati pula. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka. Ini merdeka ini bukan milik PDIP saja, milik semua bangsa Indonesia. Ini dikuatkan oleh maklumat Presiden Insinyur Soekarno. Terima kasih. Kita lanjut. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Toraja telah menerima dan mencermati rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Fraksi memberikan apresiasi atas penyampaian raperda ini sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sikap fraksi PDIP. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan, tolong pimpinan dan Bapak Wakil Bupati dengar baik-baik suara dari PDI Kabupaten Tanah Toraja, yaitu setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya dievaluasi pada tahapan berikutnya dengan tujuan penyempurnaan dan memastikan bahwa APBD dapat berpihak pada kepentingan rakyat. Catatan, ini penting juga, meskipun menyatakan sikap setuju untuk ditetapkan menjadi perda Kabupaten Tanah Toraja, ada beberapa catatan penting sebagai masukan. Yang pertama, waktu pembahasan yang sangat sempit tidak ideal untuk memastikan pendalaman kehati-hatian serta analisis yang komprehensif terhadap setiap komponen anggaran. Fraksi mengingatkan agar proses pembahasan ke depan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi aktif seluruh pihak terkait. Perlu adanya perbedaan zaman prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan
kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Toraja. Penutup, demikian pendapat fraksi PDI Perjuangan terhadap Rakerda APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Besar harapan kami agar pembahasan selanjutnya dapat berjalan efektif, terbuka, dan menghasilkan APBD yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Makale 29 November 2025. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Toraja. Ketua Ikal Peterson ditandatangani, Sekretaris Martinus Panganan ditandatangani, dan pelapor Bapak Christian Kalero. Ya, terima kasih kepada jurubicara fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan sangat berpentingnya aspirasi Asal bangsa Terima kasih pimpinan memberi kesempatan kepada kami fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapat. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra atas nota keuangan tentang Raperda APBD tahun anggaran 2026. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang terhormat, yang kami hormati tim TPAD Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati asisten kepala perangkat daerah Kabupaten Tanah Toraja yang hadir, sekretaris DPRD dan seluruh staf sekretaris, yang kami hormati dan kasih rekan-rekan pers, LSM, dan serta hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, oleh karena kasih-Nya lah sehingga kita boleh berkumpul dalam rapat paripurna yang terhormat di tempat ini, dalam rapat paripurna pendapat akhir dari fraksi-fraksi atas nota keuangan tentang Raperda APBD tahun anggaran 2026. Perkenankan kami dari fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggas serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang terhormat yang telah bekerja keras membahas Raperda APBD tahun anggaran 2026 sehingga pada saat ini kita berada pada tahap akhir. Dan juga terima kasih kepada tim TPAD Kabupaten Tanah Toraja. Setelah mencermati tahapan pembahasan atas nota keuangan tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja tentang APBD tahun anggaran 2026 yang kemudian diikuti dengan pendapat akhir fraksi atas rancangan hasil laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Toraja tentang pembahasan nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2026, maka fraksi Gerindra dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja sesuai dengan mekanisme dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat fraksi Gerindra Kabupaten Tanah Toraja atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026 sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang dilanjut dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Demikian pendapat fraksi Partai Gerindra, maka 29 November 2025 fraksi Partai Gerindra Kabupaten Tanah Toraja Ketua Bapak Wakil Ketua SC, Sekretaris Bapak Yuli Purwanto Paramat. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih yang menyatakan menerima Ranperda untuk kasih Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat. Demokrat. Terakhir Nasdem, Pak. Ya, terakhir Nasdem, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang jelas Demokrat nanti tidak titik-titik. Ya. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja terhadap nota keuangan tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Toraja, yang terhormat Sekretaris DPRD dan seluruh staf sekretaris, yang terhormat kepala-kepala OBD yang hadir pada sore hari ini, serta rekan-rekan pers yang kami banggakan. Sidang paripurna yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat hidayah-Nya serta karunia yang dilimpahkannya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Mengawali pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tanah Toraja, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja, segenap pimpinan OPD bersama staf, segenap pimpinan alat-alat kelengkapan di DPRD Tanah Toraja, bersama seluruh anggota yang telah berupaya maksimal dalam membahas nota keuangan tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Sidang paripurna yang terhormat. Selanjutnya kami dari fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan penting sebagai pendapat fraksi Partai Demokrat terhadap nota keuangan tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Jadi sebelum saya masuk ke penyampaian kami, mungkin sudah 10 hari kita berlelah, ada yang sampai sore, sampai malam, sampai ada yang sakit demi masyarakat Tanah Toraja. Dan kalau bisa ini juga menjadi catatan kepada eksekutif untuk mempertimbangkan hal-hal yang sudah kita bicarakan dalam rapat banggar dengan DPRD. Saya lanjut. Nota keuangan tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat berharap agar
pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan Kabupaten Tanah Toraja secara lebih adil, merata, berkesinambungan sebagaimana terangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam tahun 2006. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan harus disusun secara selektif berdasarkan kemampuan dalam percepatan pencapaian tingkat pelayanan dan ketersediaan sumber daya serta waktu guna mengoptimalkan akselerasi pencapaian yang diinginkan. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat kedepannya agar sumber-sumber pendapatan alternatif agar segera dibuatkan regulasi. Jadi kami akomodir masukan dari KAPD, Pak. Jadi ke depan kami juga boleh dikomodir, Pak. Saya akomodir ini, kami dari fraksi Demokrat mengakomodir. Segera dibuatkan regulasi seperti kontribusi langsung dari PT Maliang, PT PLN yang ada di Bupati, rumah sakit yang ada di Tanah Toraja, perusahaan daerah seperti PDM, penjualan bir kalau memang sudah ada aturannya. Jadi ini ya sebagai catatan untuk dibuatkan regulasi atau aturannya dengan maksud agar galian kreativitas dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, sehingga kedepannya PAD dapat terrealisasi dengan benar dan bisa mendukung kegiatan program pembangunan dalam segala bidang. Itu yang kedua. Yang ketiga, fraksi Partai Demokrat memandang ke depan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional di masa mendatang tanpa menghilangkan kepentingan atau mengakomodir hal-hal usulan masyarakat yang sangat prioritas. Yang keempat, fraksi Partai Demokrat dengan adanya perda ini ke depan berharap agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih rinci sebagai tugas pokok dan fungsi setiap pengelola keuangan bisa lebih optimal dan dimaksimalkan. Kami hanya 4 poin. Jadi sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian pendapat fraksi kami, fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Dengan ini menyatakan saya penampilan saya menerima nota keuangan dan perda APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Tanah Toraja untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat fraksi Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Makale 29 November 2025, pelapor Jumedi Pawaran, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jumedi Pawaran, Sekretaris Isra Padata. Tanda tangannya saya usahakan dan saya paksa di tanda tangan. Sekian dan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat. Dalam ini diwakili oleh Wakil Bupati Tanah Toraja menyampaikan pendapat akhir. Hadirin sidang dewan yang terhormat. Selanjutnya penandatanganan berita acara Bupati Tanah Toraja dengan DPRD Kabupaten Tanah Toraja dan penyerahan kembali nota keuangan tentang perda APBD tahun anggaran 2026 kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja untuk selanjutnya dievaluasi
Ya, terima kasih pimpinan atas waktu yang indah ini diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Toraja terhadap nota keuangan tentang rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Toraja yang tempat ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati para kepala OPD yang hadir pada saat ini, serta hadirin yang berbahagia yang kami hormati pula. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka! Ini merdeka ini bukan milik PDIP saja, milik semua bangsa Indonesia. Ini dikuatkan oleh maklumat Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal. Terima kasih. Atas penyampaian raperda ini sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sikap fraksi PDIP. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan, tolong pimpinan dan Bapak Wakil Bupati dengar baik-baik suara dari PDIP Kabupaten Tanah Toraja, yaitu setuju untuk menetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya dievaluasi pada tahapan berikutnya dengan tujuan penyempurnaan dan memastikan bahwa APBD dapat berpihak pada kepentingan rakyat. Catatan, ini penting juga, meskipun menyatakan sikap setuju untuk ditetapkan menjadi perda Kabupaten Tanah Toraja, ada beberapa catatan penting sebagai masukan. Yang pertama, waktu pembahasan yang sangat sempit tidak ideal untuk memastikan pendalaman, kehati-hatian serta analisis yang komprehensif terhadap setiap komponen anggaran. Fraksi mengingatkan agar proses pembahasan ke depan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi aktif seluruh pihak terkait. Perlu adanya penajaman prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Toraja. Penutup, demikian pendapat fraksi PDI Perjuangan terhadap raperda APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Besar harapan kami agar pembahasan selanjutnya dapat berjalan efektif, terbuka dan menghasilkan APBD yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Makale 29 November 2025. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Toraja. Ketua Ikal Protection ditandatangani Sekretaris Martinus Panganan ditandatangani dan pelapor Bapak Christian Kalen.
kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan sangat memperhatikan aspirasi yang menyatakan menerima Ranperda untuk kasih Partai Gerindra Merah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memenangkan ahli fraksi Gabungan Merah berharap melancarkan PAD Kabupaten Tanah Toraja tahun 2022. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang terhormat Wakil Bupati Toraja, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, kawan keuangan, yang terhormat kepada OPD Kabupaten Tanah Toraja, yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Toraja, hadirin dan undangan yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita hikmat dan karunia sehingga detik ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat sehingga dapat menghadiri agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Toraja. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, ungkapan rasa syukur patut kita menjadikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas limpahnya rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat kembali hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Toraja dengan agenda salah satunya pembahasan rancangan APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun 2026. Maka fraksi beda untuk satu disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten khususnya APD tim anggaran pemerintah daerah harus tunduk pada aturan yang ada dan harus tetap waktu. Hal ini fraksi berak memperhatikan di mana kekurangan koordinasi TAPD dengan dinas atau OPD sehingga proses pembahasan tidak maksimal. Kiranya ini jangan ulang. Terima kasih. Kiranya koordinasi TAPD dengan dinas OPD sehingga proses pembahasan tidak maksimal. Kiranya hal ini jangan ulang kembali. Masih siap berkata lagi setelah sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Melalui sidang paripurna yang terhormat ini, pula fraksi Gabungan Merah menyatakan menerima Sulawesi Selatan. Demikian pemandangan akhir pendapat akhir. Dan selanjutnya dikonsultasi ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Demikian pemandangan akhir fraksi Gabungan Merah DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kekuatan petunjuk kepada kita sekalian dan
Neto ka napo merapasa ke kisah nasa. Ya. Nota keuangan tentang rencana APBD tahun anggaran 2026. Hadirin sidang dewan yang terhormat, setelah kita mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas pembahasan Perda APBD tahun anggaran 2026, maka selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat Wakil Bupati Tanah Toraja kepada Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Toraja dan para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati rekan-rekan pers, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir. Izinkan saya membacakan pendapat akhir Bupati Tanah Toraja terhadap nota keuangan atas Perda APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Sebelum saya lanjut, izinkan saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah tak kenal lelah untuk membahas rancangan APBD tahun 2026. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya demi untuk Tanah Toraja yang kita cintai ini. Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya hormati, kita patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat pemeliharaan dan tuntunannya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan yang terhormat ini dalam rangka menghadiri acara rapat paripurna tentang penyampaian pendapat ahli fraksi terhadap nota keuangan atas rancangan APBD tahun 2026. Pemerintah daerah menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD serta TAPD yang telah bekerja keras dan melaksanakan tugas mengabdi untuk kepentingan negara, terlebih untuk Tanah Toraja. Semoga segala jerih payah saudara mendapat rahmat dan hidayah dan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pimpinan Dewan dan anggota Dewan serta seluruh hadirin yang saya hormati, anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2026 merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPRD. Rancangan APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026 ini sekiranya dapat disusun semaksimal mungkin, disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangan,
sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang efektif, efisien, sidang paripurna yang saya hormati, pemerintah akan mengharmonisasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan bekerja dengan belanja prioritas sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan regulasi yang ada. Pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan sebagai alat perencana dan pengukuran kinerja keuangan daerah untuk mewujudkan layanan kesejahteraan masyarakat. APBD juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola pendapatan serta pengeluaran sesuai kebutuhan daerah dan potensi lokal serta sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan daerah. Memperhatikan kondisi yang saat ini berkembang dan dialami hampir semua daerah di seluruh Indonesia, yakni pemerintah, penerimaan daerah yang belum maksimal menyusun rencana belanja yang berskala prioritas dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang memberikan dampak nyata pada pembangunan daerah. Oleh sebab itu, nantinya pemerintah akan menghimbau kepada seluruh perangkat daerah setelah persetujuan bersama antar pemerintah daerah dan DPRD terhadap nota keuangan Perda tentang APBD agar segera mempersiapkan langkah-langkah implementasi di masing-masing perangkat daerah. Pemotongan TKD secara langsung mengurangi porsi dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah, menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah menyusut. Berkurangnya dana TKD dapat menghambat pembangunan infrastruktur serta program prioritas yang berkaitan dengan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya, berpotensi berkurang atau kualitasnya menurun akibat keterbatasan dana. Pemotongan TKD menciptakan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, melaksanakan program pembangunan, dan memastikan layanan publik tetap optimal. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan penjabaran rancangan APBD tahun 2026 yang telah disepakati bersama sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 1.058.989.789 rupiah. 2. Belanja daerah diproyeksikan sebesar 1.821.489.789 rupiah. 3. Pembiayaan daerah sebesar 22.500.000.000 rupiah. Saya mengajak seluruh jajaran DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk terus menjaga sinergi dan komitmen bersama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Toraja yang kita cintai ini. Demikian yang kami sampaikan.
sampaikan sehubungan dengan pendapat akhir tentang nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Kiranya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rahmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa daerah yang kita cintai itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Wakili oleh Wakil Bupati Tanah Toraja menyampaikan pendapat akhir. Hadirin sidang dewan yang terhormat, selanjutnya penandatanganan berita acara Bupati Tanah Toraja dengan DPRD Kabupaten Tanah Toraja dan penyerahan kembali nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2026 kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja untuk selanjutnya dievaluasi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, bersama seperti fraksi atas fraksi belum disebut. fraksi jalan sendiri. Terima kasih pimpinan. Minta maaf kalau lambat karena salah bawa kacamata ini. Pendapat akhir fraksi Partai Nasdem terhadap nota keuangan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, pimpinan dan anggota DPRD Tanah Toraja, para kepala PDD pemerintahan Kabupaten Tanah Toraja, rekan-rekan pers, baik dari media cetak maupun online, hadirin dan undangan yang kami hormati. Salam restorasi. Sidang paripurna yang terhormat, dengan memperhatikan seluruh hasil pembahasan catatan kritis evaluasi dan rekomendasi, fraksi Nasdem menolak yang tidak setuju, artinya setuju. Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan bahwa seluruh dokumentasi dan kewajiban terlampir wajib ditindaklanjuti pada tahap pelaksanaan APBD 2026. Sekian dan terima kasih. Salam restorasi. Tuhan memberkati. Salam semua pelaku semua pendirian yang hukum Ketua Yudi Sarangase MM, Sekretaris Veteran Sinai. Oke, terima kasih kepada fraksi Nasdem. Mari kita mohon berkat Tuhan atas segala upaya lelah kita selama sekian hari lamanya sampai malam dan berakhir pada sore hari ini kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tidak terlepas dari pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita memohon kembali kepada Tuhan untuk pelaksanaan kegiatan
Mari kita berdoa. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali kami tunduk di hadapan-Mu pada sore hari ini, di mana berkat Tuhan tidak henti-hentinya mengalir pada kami semua. Pada sore hari ini ya Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Mu atas pertolongan-Mu, bimbingan-Mu dan tuntunan-Mu kepada kami semua, baik pihak legislatif maupun pihak eksekutif, di dalam merencanakan dan di dalam membahas. Dan sampai pada sore hari ini kami menyatakan bahwa begitu besar kuasa-Mu sehingga kami bisa melewati semua pergumulan dan semua tahapan di mana begitu besar akan kebesaran Tuhan kepada kami semua, sehingga Tuhan bisa melewatkan kami. Dan pada hari ini terjadi kesepahaman antara DPRD dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah TAPD. Tuhan, sekali lagi kami memohon berkat-Mu dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan di hadapan-Mu. Juga ya Tuhan, bahwa langkah yang kami tempuh ini bukan hanya sampai pada saat ini, tetapi ke depan begitu besar akan apa yang kami akan lalui demi untuk tanah Toraja yang kami cintai bersama. Tuntun kami ya Tuhan, berikan kemudahan kepada kami, berikan hati yang besar untuk menyatu di dalam memperjuangkan daerah tanah Toraja yang kami cintai bersama. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, dan pada sore hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan selamat, dan di sana kami akan tetap memuliakan nama Tuhan sendiri. Inilah permohonan kami ya Tuhan, terima kami yang bermohon dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang berkuasa dan hidup bersama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.